spreading, promotion, and research and development cost. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa research and development itu salah satu tujuannya itu adalah menurunkan biaya. Itulah yang kemudian research and development itu tugasnya itu bagaimana supaya biayanya itu lebih murah sehingga profitnya lebih tinggi. Manajemen efisiensi, line and staff ini nah ini sebetulnya sudah terjadi ya kondisi sekarang ini. Yang dimaksud manajemen efisiensi di sini itu adalah bagaimana supaya sebisa mungkin itu biayanya terkurangi, ya. Biayanya terkurangi. Jadi kalau misalnya ini saya dulu jadi ingat waktu saya ke Amerika dulu atau sekolah S2. Kita kalau ngelihat McD di sini ya, itu masih dianggap sebagai barang mewah. Sehingga kemudian banyak orang yang beli, apalagi malam minggu gitu ya. Selalu penuh itu McD itu. Tapi beda dengan di Amerika, waktu saya dulu di sana, ya. McD itu mereka sadar bahwa McD itu sebetulnya bukan makanan sehat. Sehingga orang Amerika itu nggak terlalu banyak yang beli. Nggak seperti kita yang ngantri panjang gitu. Mereka enggak. Jadi waktu dulu saya beli McD, ya, ketika saya hadap-hadapan sama kasir, ya, kasir itu kemudian nanya ke saya mau beli apa dan sebagainya gitu. Terus sudah saya tentukan dan sudah saya bayar, gitu ya, saya dikasih kembaliannya. Kasir itu sendiri yang kemudian berjalan ke belakang untuk menuju dapur, kemudian membuat burgernya itu sendiri. Membuat burgernya, terus kemudian membungkus, kembali ke kasir, menyerahkan kepada saya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai efisiensi. Kenapa kok nggak ada karyawan yang ada di dapur ya? Mereka ngelihat bahwa itu akan menambah biaya. Kenapa? Karena demand-nya tidak banyak. Karena yang beli itu tidak banyak. Makanya satu orang aja cukup asal dia bisa mengerjakan semuanya. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia tuh yang beli banyak, sehingga kemudian nggak bisa ditangani satu orang. Jadi kemudian ketika kasir itu menerima orderan dari customer, maka kasir itu langsung memberikan kode atau suara atau teks gitu yang memberikan sinyal kepada orang yang ada di dapur. Ya, orang di dapur cukup melihat monitor sehingga dia tahu dia harus membuat burger jenis apa. Nah, itu yang kemudian membedakan, ya. Lanjut. Possible reason for this economies of scale. Nah, ini nomor satu adalah disproportionate rise in the transportation cost. Nah, ini ya, maksudnya ini adalah yang membuat tidak efisien itu karena kenaikan biaya transportasi, ya. Jadi ini mudah saja karena transportasi menjadi hal yang krusial, maka itu harus dipertimbangkan juga. Kalau Anda tahu sekarang, Cina ya dalam beberapa waktu yang terakhir itu, kalau Anda melihat peta ya negara Cina itu sudah membangun jalur kereta api itu yang sampai ke Eropa, ya, sampai ke Eropa. Bayangkan dari Cina ke Eropa itu sudah sangat jauh sekali. Memang kalau pesawat itu butuh sekitar 12 sampai 15 jam ya sampai ke Eropa karena harus lewat Timur Tengah dulu dan kemudian sampai ke Eropa. 15 jam. Itu kalau naik pesawat. Tapi kalau naik kapal itu jauh lebih lama lagi. Sehingga Cina karena uangnya sangat-sangat banyak dan lobbynya sangat kuat, maka negara-negara yang dilalui oleh Cina itu dia lobby supaya negara tersebut bersedia untuk negaranya dijadikan jalur rel kereta api mulai dari Cina sampai Eropa. Dan itu faktanya sudah terjadi. Itu akan membuat barang-barang Cina itu akan dengan mudah langsung masuk pada Eropa dengan biaya yang sangat rendah. Ya. Yang kedua, input market imperfection, wage rates driven up. Jadi yang penyebab tidak efisien itu karena upah yang kemudian naik.
kita tahu setiap ada hari buruh, ya upah selalu naik, ya. Dan itu akan menjadi beban biaya bagi perusahaan. Manajemen coordination and control problem. Ya ini apabila koordinasi tidak tepat, maka akan menimbulkan biaya juga. Kemudian disproportion rise in staff indirect labor ini juga mendorong untuk lebih tidak efisien. Nah, ada istilah lagi yang disebut sebagai kalau tadi economic of scale, jadi barangnya satu, tetapi semua biaya-biaya atas satu barang tersebut itu diusahakan untuk direndahkan. Yang tadi kita barusan bahas itu. Diusahakan untuk direndahkan. Tapi kalau economies of scope itu beda lagi. Ini definisinya adalah reduction of firm unit cost by producing two or more goods or service jointly rather than separately. Economies of scope itu efisiensi tapi yang disebabkan karena perusahaan itu memproduksi barang kedua, ya, barang yang kedua, sehingga kemudian bisa lebih efisien, ya. Nah, ini contohnya nih. Ini saya mau ceritakan cerita yang sesungguhnya ini. Ini ya economic of scope ini. Di Amerika itu lebih terkenal di luar, jadi di beberapa tempat itu lebih terkenal PepsiCo daripada Coca-Cola. Padahal rasanya kurang lebih sama. Ya. PepsiCo itu minuman soda, ya. Dia sudah sangat established, perusahaannya di luar negeri udah banyak dan pabriknya juga sudah banyak, ya. Dia sudah punya jalur distribusi, ya, agen-agen dan retail-retailnya itu sudah sangat established lah ya. Itu menguntungkan dia. Kenapa? Coba bayangkan kalau kemudian ada perusahaan baru yang berniat sebagai pesaing PepsiCo. Dia akan kesusahan. Kenapa? Dia harus bikin pabrik, butuh biaya, terus kemudian dia harus menguasai channel distribusinya, ya. Channel distribusi itu juga ada biaya juga, dan channel distribusi itu kalau buat sendiri baru tentunya harganya biaya yang sangat mahal. Kalau dia melobi channel existing yang sudah ada, itu susah sekali. Kenapa? Karena channel yang sudah ada itu sudah ada kontrak dengan PepsiCo. Jadi channel distribusi yang ada itu dia tidak bersedia untuk menerima barang lain selain PepsiCo. Nah, itu yang membuat perusahaan baru tersebut akan kesulitan. PepsiCo di sini diuntungkan kalau dia membuat produk baru, maka fixed cost-nya tadi itu akan lebih hemat. Ya, biaya fixed cost itu akan lebih hemat. Ya, dan juga negosiasi dengan wholesaler. Wholesaler ini adalah pembeli dalam jumlah besar ya, seperti agen itu pembeli dengan jumlah besar itu karena wholesalernya ini kan sudah kenal karena dia sudah terbiasa dengan Pepsi. Pricingnya juga bisa dinego. Agen-agen retail juga karena sudah kenal dan bisa dinego maksudnya harganya. Shelf space ini maksudnya yang di rak-rak itu bisa dinego. Kenapa ya? Karena mereka sudah pengalaman dari PepsiCo itu sendiri, ya. Dan juga ketika Pepsi ini sudah punya customer yang sangat banyak sekali, misalnya 20 million ini ya. Pepsi ini mempunyai customer misalnya 20 juta. Terus kemudian ada lain ya, ada misalnya saingannya PepsiCo itu cuman punya customer 5 juta. Sehingga kalau kemudian Pepsi mengeluarkan biaya marketing dan juga perusahaan ini mengeluarkan biaya marketing dengan nominal yang sama, Pepsi akan diuntungkan. Kenapa? Biaya marketingnya sama, tetapi Pepsi berhasil mengingatkan 20 million. Yang perusahaan tadi, ya nominal marketingnya, biaya marketingnya sama, tapi dia mengingatkan 5 million saja. Jadi ini yang diuntungkan ketika perusahaan itu menjadi perusahaan besar. Nah ini gambar yang tadi ya. Jadi
Kalau Anda ngelihat MC tadi, MC itu akan naik ya pada kondisi AC paling rendah. Ini, AC paling rendah. Nah, nanti dibandingkan sama biaya eh, biaya sorry, bukan biaya, revenue nanti untuk menentukan profitnya ya. Nanti itu mungkin kalau nggak salah di chapter 8 nanti ya. Nah, kita lihat ini. Apa bedanya ini yang garis dengan yang titik-titik? Ya, yang garis dengan yang titik-titik. Yang titik-titik ini adalah apabila perusahaan itu berhasil lebih efisien, maka semuanya akan turun. Ya, semuanya akan turun. Kalau yang ini 50% decrease in cost of fixed input. Artinya apa? Biaya fixnya biaya aset-aset fixnya itu turun 50%. Artinya bisa turun AC-nya. AVC-nya kan variable cost, dia tidak turun, tetap saja. Jadi ini turun, yang ini tidak turun. Tapi ini yang turun adalah variable inputnya. Nah, kalau variable inputnya maka ini garis ini dia akan turun ke bawah. Biaya kan lebih murah, turun ke bawah. Karena AC ini gabungan antara AVC dan AFC, ketika AC ini turun maka AVC ini turun maka AC-nya juga turun. Nah, ketika biaya ini turun pentingnya apa? Pentingnya nanti untuk profit. Profitnya nanti akan lebih besar. Ya, nanti di chapter selanjutnya. Ya. Nah, ini economic of scale ya. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika membuat produk baru. Supply chain management. Nah, ini juga sangat penting ini. Supply chain management itu kaitannya sangat itu dengan biaya. Supply management itu effort by firm to improve efficiency through its link of firm supply chain from supply to customer. Maksudnya itu begini. Coba bayangkan misalnya Anda tahu ada minuman apa ya, jus yang dalam kotak ya, buah vita misalnya, kita sebut nama aja ya, buah vita misalnya dalam kotak ya, itu kan jus buah. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan atau bisa dijual dengan harga murah satu kotak buah vita jus itu? Caranya adalah perusahaannya harus efisien. Efisien itu bagaimana? Kalau misalnya buah vitanya itu adalah jeruk ya. Kalau jeruk itu dia ambil dari desa dan pabriknya itu ada di kota, maka ada kena transportation cost. Ya. Sehingga harga jualnya bisa jadi akan lebih mahal. Tapi bagaimana solusinya? Perlu dipertimbangkan apakah kemudian perlu pabrik itu yang mendekati kebunnya. Pabrik mendekati kebun jeruknya. Sehingga petani jeruk tersebut ketika berhasil memetik jeruknya langsung diserahkan kepada perusahaan. Ya, dengan demikian maka biaya menjadi lebih rendah juga. Ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan namanya supply chain management. Tetapi tidak hanya perihal masalah biaya jeruk itu saja, juga harus dipertimbangkan kalau misalnya pabriknya itu ada di desa, apakah biaya hidup di dekat kebun tersebut murah dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan biaya-biaya tersebut. Nah, ini misalnya raw material bagaimana bisa mendapatkan lebih murah. Perusahaan memproduksi dengan biaya yang murah. Transportasinya efisien atau tidak. Distribusinya dan sebagainya. Ini semua harus murah supaya biayanya lebih murah. Nah, ini yang terakhir ya.
input price market power seperti tadi Indofood. Ini judulnya adalah cara untuk memotong biaya untuk tetap kompetitif. Input price market power, jadi dia bisa meminta supplier untuk menurunkan biaya material. Terus ini misalnya reduction in cost of material. Dulu Coca-Cola itu pakai gelas dan sekarang pakai plastik. Itu adalah dalam rangka menurunkan biaya. IT ini jelas menurunkan biaya. Kenapa? Karena dengan IT itu maka contohnya sekarang misalnya, kalau tidak ada IT maka ketika orang transaksi bank maka orang itu harus datang ke bank untuk transfer dan sebagainya. Sekarang dengan adanya IT, mobile banking, maka orang itu tidak perlu datang ke bank. Ya. Reduction process cost, ya ini mendapatkan biaya yang murah dari bank. Lower wage country or region, itu relokasi. Jadi kenapa banyak perusahaan itu yang ke Cina, termasuk Apple, perusahaan Apple, komputer Apple itu akhirnya tidak lagi diproduksi di Amerika dan sudah lama berpindah ke Cina. Kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah warga Cina itu wage-nya sangat murah, sehingga harga Apple bisa lebih murah. Merger dan lain sebagainya, layoff dan sebagainya itu adalah bisa untuk menurunkan biaya. Oke, habis ini chapter 7. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, saya dulu. Ntar saya ke ambil air dulu ya, tunggu sebentar. Pak Tajus sudah ketemu tuh. Pak Tajus, bangun Pak Tajus. Udah ketemu Pak Tajus. Itu sudah selesai ya Pak Radit. Pak Radit presentasi. Enak sekali Pak Tajus ini. Kayaknya bisa ditiru triknya itu ya. Tiba-tiba mati ya. Aduh, Pak Tajus berkah luar biasa. Tajus tanggal 5 udah bisa ganti HP kayak Sarukan. Pak Tajus, tanya-tanya ke Pak Marjukan harga HP. Di tempat Mas Faus hujan kayaknya ya. Iya, hujan terus. Wow, pantas kedengaran bro. Ya tak matiin aja, buan terus memang. Harus selesai. Kita kuota habis ya guys. Kita pagi kan pada habis. Ini nanti Pak Tajus masih presentasi lagi? Iya, masih. Aduh, nggak siap-siap kita kalau Pak Tajus presentasi lagi. Belum Kang Atep. Nanti terserah Prof Radit aja. Kalau misalnya mempersilahkan Pak Tajus, ya berarti lagi. Pak Tajus Kang Atep lagi. Bisa langsung ke Pak Radit nanti. Bisa hari Kamis lumayan ini. Tapi kan penjelasan Prof Radit sudah lengkap barusan. Lagi kalau Pak Tajus presentasi lagi. Iya. Berarti cukup diwakilkan Radit berarti. Ya, penjelasan Prof Radit sudah lengkap barusan. Kalau ditambah Pak Tajus, khawatir kurang lagi. Tambah tidak lengkap. Berarti langsung ke Atep aja langsung. Iya, sepakat tidak usah nanya, langsung aja Kang Atep. Top. Iya. Kang Atep udah direkamnya. Oh, ini yang tadi tuh. Kang Atep udah direkam. Kang Atep lagi beli tahu bulat dia. Berapa menit? Sepakat juga ya. Jangan nanya ke saya sepakat. Ya, gimana? Ada yang di chapter 7 atau mau langsung ke presentasi Pak Atep? Kang Atep sudah siap sepertinya, Prof. Oh, mantap. Nah, yang lain dulu. 7, Pak Atep.
langsung presentasi. Setuju, Prof. Boleh. Beliau sudah siap kok. Pak Atep siap ya? Kita mute ya. Ya, oke. Oke, silakan Pak Atep. Demo. Saya nggak dengar suara. Saya nggak dengar suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, kita masuk kepada materi yang ke-8. Sudah kelihatan ya mungkin di layar slide-nya? Belum terlihat. Iya kelihatan tapi dibuka dulu tuh slide-nya. Sudah. Saya sudah buka slide ini. Ini terus? Nah ini sudah kelihatan. Monggo dilanjut. Nah, saya ke Temlink ya. Kelihatan nggak? Saya harus lihat slide ya berarti ya? Kalau gini nggak bisa, jadi harus ditampilkan di laptopnya kan Atep. Slide-nya, oke. Nah begini. Oke. Ya. Slide-nya yang dibuka Mas Atep ya, dengan resletingnya. Di masjid saya lagi dicuri. Oh iya, astagfirullah. Oke, Lanjut, kita akan membahas tentang Bahagia banget PowerPoint-nya ya. oh iya. Kita akan bahas tentang keputusan harga dan pasar sempurna dan monopoli. Ya. Kita akan berbicara karena memang kan tujuan ya perusahaan itu adalah menetapkan harga dan tingkat output mereka untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu memaksimalkan laba. Oke. Ada 4 jenis pasar ya. Sudah kita ketahui ada pasar persaingan sempurna. Ini pembelinya relatif banyak ya, dan penjual yang relatif kecil. Produknya standar ya. Masuk ya. Mudah. Tidak mungkin ada kompetisi non harga ya, karena ya sudah dibahas sebelumnya kan. Karena ini karena bagaimana bab 8 ini ya implementasi dari teori-teori sebelumnya ya 1 sampai bab 7 gitu. Jadi tadi sudah dibahas tentang biaya, produksi segala macam. Jadi sinilah kita ketemu pembahasan dari 1 sampai dengan bab 7. Ini monopoli ya. Ada satu perusahaan sebuah industri ya, produknya unik ya, atau memang tidak ada barang substitusi ya. Masuk dan keluar pasar sangat sulit ya. Atau secara hukum tidak mungkin, kompetisi harga tidak ada ya, karena dia sebagai price maker ya, pembuat harga. Nah, ini ada persaingan monopolistik ya. Sejumlah perusahaan yang relatif kecil bertindak secara independen, produknya berbeda ya. Masuk dan keluar pasar relatif mudah ya. Persaingan non harga itu ya sangat penting. Ada oligopoli ya. Sejumlah kecil perusahaan yang relatif besar yang saling bergantung satu sama lain, produk berbeda atau standar, masuk dan keluar pasar itu sangat sulit ya. Dari dulu kita ngelihat ya cuma ada Telkomsel, Indosat, ya, IM3, PEN, bahkan ya ada yang bangkrut lah itu ya.
Kalau mie ya Indomie, Sarimi, apalagi belum berkembang ini ya. Persaingan dan harga sangat penting di antara perusahaan yang menjual produk yang berbeda. Nah ini ya memang saya ambil sepenuhnya dari bukunya Fowler ya. Jadi semua merujuk ke sana. Ini ya tadi yang perfect comparison itu very large number of relatively small firm ya. Saya sebetulnya bingung menerjemahkan ini ya. Apa terjemah yang bagusnya? Very large number of relatively small firm itu ya. Nah ini contoh pasarnya ya di buku karena ini menuju kepada Amerika mungkin konsepnya ya. Nah, produk pertanian ya kalau kembali sempurna ada instrumen keuangan katanya industri perminyakan global. Kalau monopoli katanya tidak mudah ditemukan di Amerika ya. Tapi kalau di Amerika itu katanya mungkin di kata Fauji itu ya. Saya nggak tahu itu di orang Amerika atau bukan. Ya. Kalau komunikasi gas dan listrik itu dulu. Kalau monopolistik ya usaha kecil, khususnya perusahaan retail dan jasa, butik, toko, cover toko, sepatu toko, alat tulis, restoran, bengkel, binatu dan salon kecantikan. Ya. Oligopoli, kalau di kita mungkin oligopoli banyak ya. Persaingan Indomie sama apa lagi? Supermi, kemudian apa lagi ya? Di perusahaan motor juga kita banyak oligopolinya. Perusahaan penyedia telekomunikasi juga, Indosat, Telkomsel seperti itu, itu oligopoli. Nah, 4 jenis pasar tersebut adalah milik di mana untuk menganalisis keputusan penetapan harga dan output perusahaan tersebut. Ya. Nah ini keputusan harga dan output dalam persaingan sempurna. Keputusan bisnis dasar. Nah, ketika kita memasuki sebuah pasar adalah pertama berapa banyak yang harus kita produksi. Itu. Jika kita menghasilkan jumlah seperti itu, ya, kita produksi tadi martabak, ya, berapa? Itu berapa banyak yang laba yang akan kita hasilkan? Tadi mungkin sudah dijelaskan. Jika terjadi kerugian daripada untung, ya, apakah akan bermanfaat bagi kita untuk melanjutkan pasar dalam jangka panjang dengan harapan bahwa kita pada akhirnya akan mendapatkan untung atau kita harus keluar ya. Nah, ini adalah asumsi kunci soft run dan long run ya, dan tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Aditya. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba dalam jangka pendek. Jika tidak bisa mendapat untung, maka ia berusaha meminimalisir kerugiannya. Perusahaan ya, memasukkan biaya peluang, tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Offer to produksinya. Di contoh buku ini ada seseorang ya, dia luar ya, kemudian
menggunakan 50.000 dari tabung untuk bikin toko, ya ini yaitu total biaya amat adalah nah, di sini ada laba ekonomi dan kerugian ekonominya. Dia tadi itu pendapatannya hanya 500.000, ya, maka dia keuntungannya sebut dengan keuntungan normal. Kenapa? Ya karena ya apa? Sama dengan biaya peluangnya. Ya 50.000 sama dengan biaya peluangnya. Nah, kalau dia mendapatkan laba pendapatan 550.000 dan keuntungannya berarti 50.000, ya, itu dia berarti laba akuntansinya 100, ya, melebihi biaya peluang dari 50.000 dengan keuntungan ekonomis. Kemudian ada kerugian, suaranya putus-putus ya. Oke, kalau begitu dengar Pak, lanjut aja. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Nah, ada kerugian ekonomi. Kapan kerugian ekonomi itu? Ya kalau misalnya pendapatannya dengan biaya-biayanya kurang. Di sini disebutkan bahwa laba akuntansi itu 30.000 lebih sedikit daripada biaya peluang 50.000. Nah, ini proses pengambilan keputusan ini sudah dibahas tadi oleh Prof. Aditya, karena memang disebutkan oleh Fauzi untuk contoh ini dia mengambil tabel itu di Prof. Aditya itu. Jadi mungkin saya tidak perlu untuk menjagi karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Aditya, karena memang sama. Fauzi mengatakan bahwa memang untuk mempermudah, ya, dia mengambil, ya, dari tabel 7.274 atau tabel yang terdapat di pembahasan bab 7, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kuantitinya 1 berarti 110, ya. Kalau kuantiti 0, freshnya adalah 110, TR-nya 0, ya. Tapi kalau kuantitinya 1, freshnya 110, ya. TR-nya juga 110. Kalau 2, freshnya 110 tetap, ya. Kemudian TR-nya 220 kan, ya. Karena 110 fresh AR, ya, dikali Q kan 120, ya. MR-nya tetap 110, ya. Kalau 3 ya berarti total revenue-nya 330, nah, ya fresh AR dikali Q 3, 110 kali 3 itu ya 330. Dan ini adalah contoh kurvanya, ya. Ini disebut dengan kurva elastis, ya. Kenapa? Karena ya permintaan kurva tersebut dengan kurva elastis permintaan sempurna. Karena berapa minta harga per unit tetap oke. Gimana? Tidak putus sinyal? Lanjut. Ya, karena
ini harus saya tanyakan ya. Berapa kali saya putus ya, tidak terdengar. Saya kalau sudah syukurlah ya, karena kalau kali suara ya. Nah, ini ada kurva ya. Ini kalau kurva C ya, itu ketika V sama dengan AR sama dengan R, maka akan cenderung elastis sempurna ya. Artinya berapapun jumlah barang yang dihasilkan dan ditawarkan, maka harganya ya akan tetap sama ya. Maka dalam kurva C lebih baik ya memproduksi barang dan menawarkan barang kepada pembeli lebih baik. Nah, kalau kurva yang B itu kita lihat ya menurun ya. Ada kalanya mungkin tadi TR-nya menurun ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti sama Prof saja ya, karena saya takut inilah ya. Nah, kemudian ini kita membahas dari segi total pendapatan ya. Karena salah satu ya pendekatan ya yang paling logis ya untuk memilih tingkat output optimal adalah dengan membandingkan ya pendapatan total TR ya, itu sudah saya kasih blok itu ya dengan biaya total dan menemukan tingkat output yang memaksimalkan laba perusahaan atau meminimalkan kerugian. Nah, kalau kita lihat pada tabel di atas ya, dengan membandingkan kolom TR total revenue dengan total cost ya, maka akan menghasilkan total profit. Nah, total profit ya, angka tertinggi pada kolom total profit menunjukkan keadaan yang paling tepat ada untuk maksimum profit ya adalah 261,60 atau berada pada Q 8 ya, di Q 8. Kemudian ya dari kurva tersebut juga ini adalah kurvanya ya. Dari kipat di atas dapat diketahui bahwa TR-nya akan selalu meningkat ya, seiring bertambahnya jumlah I ya. Begitu pula kurva TC pada Q8 ya. Itu perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum ya. Q8 itu menunjukkan bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum. Tadi sebagaimana dijelaskan pada tabel ini. Oke. Kita akan membahas tentang saya ini aja lah ya. Saya akan bahas dulu tentang kurva ini ya. Ini ya menggunakan pendapatan MRNC dapat jumlah pendapatan yang digambarkan menjadi ABG bintang
Adapun jumlah total biaya persegi panjang OD sehingga laba yang dihasilkan diwakili oleh ABCD persegi panjang. Garis ceki bintang menggambarkan biaya rata yang diwakili oleh jarak antara C dan I bintang. Kemudian ya, kita akan membahas keuntungan ya, ekonomi, kerugian dan penutupan. Ya. Di sini ada tabelnya, tabel 86, kemudian juga ini tabel 86 ya, yang saya ada di 6 ya, sedikit. Kemudian ini tabel tentang marginal. Kemudian ini sebetulnya tabel yang menunjukkan pada itu dulu saya kenapa nih? Masuk angin katanya. Saya mohon maaf ya, minum dulu ya, terus angin. Sakitnya. Itu bersih muntah. Ya, mungkin biar istirahat aja Pak. Pak Atep biar istirahat. Saya lanjutkan aja. Kasihan. Iya. Biar istirahat aja Pak Atep. Oh ini belum di sharing screen-nya nggak dimatiin sama Pak Atep ya. Ini cuaca ini dingin ya, dari pagi sampai sekarang ini masih Pak Atep. Pak Atep. Gak apa-apa Pak Atep, istirahat aja biar saya lanjutkan. Halo Pak Atep. Ya, dimatikan share screen-nya ya. Oke, kawan-kawan, saya akan mulai chapter terakhir di hari ini. Semua dengar suara saya ya?
Oke. Saya akan melanjutkan tadi dari Pak Atep tadi ya. Oke. Mungkin pastikan dulu ini mati semua. Bentar ya. Saya coba lihat dulu. Oke, udah mati semua ya. Baik. Ini masih ada suara nih. Bentar. Oke ya. Semuanya mohon dimatikan. Ini suaranya Pak nih. Bentar. Oke ya. Baik. Ada beberapa hal tadi yang saya ingin menambahkan dari Pak Atep. Tadi yang Pak Atep ingin diskusikan bahwa proof of competition itu large number of relatively small buyer and seller. Maksudnya adalah, atau gambar ini ya, very large number of relatively small firm. Maksudnya adalah begini, very large number itu maksudnya jumlah yang sangat besar pada perusahaan yang relatif kecil. Nah itu maksudnya. Jadi perusahaan yang relatif kecil itu jumlahnya sangat banyak. Nah itu maksud dari yang kata-kata ini. Number and share of the firm, large number of relatively small firms. Large number of relatively small firms. Nah ini sama ini bedanya. Itu adalah, ini adalah very large number, ini adalah large number saja. Kalau ini small number of relatively large firm. Artinya small number itu jumlah, kaitannya dengan jumlah. Jumlahnya sedikit dari suatu perusahaan yang sangat besar. Itu kalau yang ini. Kalau ini perusahaan yang relatif kecil, jumlahnya besar saja. Kalau yang ini jumlah perusahaan kecil itu sangat banyak. Yang ini. Jadi ini sama ini perusahaannya kecil-kecil ini, small firm ini perusahaannya kecil-kecil. Kalau ini jumlahnya sangat banyak, kalau ini banyak saja. Nah, kalau yang ini perusahaannya itu perusahaan besar, cuman jumlahnya sedikit. Nah, itu. Kalau monopoli cuma satu, ya. Terus produknya proof of competition itu standardized, monopolistik itu differentiated, oligopoli standardized, ini seperti minyak dan sebagainya itu di sini. Monopoli itu unik ya. Market entry and exit very easy, ya. Ini seperti jualan di pasar itu loh, ya. Kemudian monopolistik easy, oligopoli ini susah. Ini seperti perusahaan minyak itu. Kita mau mendirikan perusahaan minyak itu kan susah. Monopoli apalagi very difficult or impossible, ya. Non price competition possible. Oh ya, kalau proof of competition itu harga kan sama, ya, sehingga dia perusahaannya kecil. Jadi mau buat hal-hal lain selain masalah harga itu susah karena perusahaan kecil. Kalau perusahaannya besar seperti ini, ya, perusahaan kecil tapi large number, differentiated. Jadi ini sama ini, ini sama ini produknya sedikit berbeda ini. Ini masih mungkin untuk kemudian untuk berkompetisi, dia bisa memainkan hal-hal yang lain selain dari harga, ya. Tuh. Kemudian oligopoli, possible dan seterusnya ya. Sebentar saya ulang lagi. Ini oke. Saya ingin mengarah kepada grafik karena grafik itu sesuatu yang penting ya. Nah, ini ya. Nah. Ini tadi sudah kita bahas. Ya. Total fixed cost 100 semua.
variable cost ini yang bukan fixed cost, jadi seperti raw material dan sebagainya itu. Total cost jumlahan ini, AFC itu ini dibagi ini, AVC itu ini dibagi ini, AC itu ini ditambah ini, MC itu selisih ini. Ini 49,9 itu selisih ini. 48 itu selisih ini. Sorry. Oh, sorry, bukan AC. TC ini. Ini. 55,7 itu 155,7 kurang 100. 49,9 205,6 kurang ini. Ya. Nah, ini sama ini bedanya adalah kalau ini perfectly elastis. Jadi ini tuh pasar yang sangat sempurna. Ya. Itu bentuknya garis lurus gini. Makanya disebut sebagai price taker. Price taker itu harga pasar itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh ini pasar sempurna. Nah kalau yang ini itu pasar yang lebih tidak sempurna dari yang ini. Makanya ini kemudian agak bengkok ini. Ya, agak bengkok. Ya, terus ini TR total revenue, nanti di bawah ada contohnya juga. Terus TR-nya ini untuk yang atas ini. Ya. Nah, mari kita lihat yang ini. Ini juga menjawab pertanyaan yang awal-awal tadi, manakah sebetulnya lebih baik kita beroperasi, yaitu kuncinya pada profit yang paling besar. Ya, mari kita lihat. Ini adalah kuantitas, unit. Ini adalah price, harga, ya, harga jual. Jadi total revenue dari mana 220? Ya ini dikalikan ini. 990, 110 kali 9. Ya, ini total revenue. 110, 220, 330 itu ini. 110. Ini kalau tarik garis ke kiri 110. 2, 220. Tarik ke atas, ke kiri 220. 3, 330. Tarik ke atas, kiri 320. Ini kan TR. Garis lurus. Lalu kita lihat TC. TC itu total cost. Asalnya dari mana total cost? Dari jumlahan antara ini dengan ini. Dari mana 253 jumlahan 100 dan 153. Ini. Jadi ini jumlahan semua. Ya. Naik terus naik. Cuman naiknya dia tidak sama. Tidak seperti 100 ini naik terus, ya. Total revenue ini naik terus. Naiknya sama pula. 110 terus, 110, 110, 110, tapi ini naiknya beda. Ya. Dari mana? Ya karena pengaruh variabel ini yang berbeda. Ya. Nah, total profit itu total revenue dikurangi total cost. Ini. 155 itu biayanya. 110 itu untungnya. Ya. Jadi mari kita lihat. Kalau perusahaan itu tidak memproduksi apa-apa, ya, dia sudah beli fixed cost, fixed asset, dia sudah beli. Maka dia akan rugi minus 100 karena dia sudah beli fixed asetnya, tapi belum memproduksi apa-apa. Kalau dia memproduksi satu, dia jual dengan harga 110 karena memang ini adalah perfect competition, ya. 110 ini TR-nya 110, total cost-nya berapa? 155. Kenapa? Karena ada variable cost ini. 155 itu 100 ditambah 55. 155. Dia dapat uang 110 tapi biayanya 155. Oke, dia masih rugi, tapi ruginya kan lebih sedikit daripada yang atas. Ya. Nih. Nomor 1. Kalau 0 itu rugi 100. Ini adalah 100. Ini. Iya. Sorry, bukan gini. Mestinya gambarnya kalau minus 100 itu bentar ya. Mestinya gambarnya nggak gini mestinya. Ya ini 0 lah ya. Kemudian kalau TR. Oh. Gini.
TR kenapa minus 100? Ingat ya, TR itu kan selisih antara revenue dengan cost. 0 dikurangi 100. Minus ya, ada minusnya. Ini lihat, garis ini itu kan TR. Tapi yang di atas itu cost. Jadi cost-nya itu ini 100 di atas daripada revenue-nya. Makanya kenapa minus 100. Kalau barangnya 1, itu dia ada pendapatan 110. Ya. Ada pendapatan 110, tetapi total cost-nya 155. Tapi masih untung kan? Masih minus, tetapi selisihnya ini itu 45. Ya. Baru yang kedua, dia dapat 220, tapi biayanya 205. Nah, ini sudah mulai untung nih. 14,4. Ini ada profitnya. Ini yang ketiga, profitnya dari mana? Ini kalau tarik ke atas, ini adalah return-nya, revenue-nya. Cost-nya adalah di sini. Jadi jarak antara ini ke sini, ini, itu adalah 14,4. Yang ketiga, dapat 330, biaya 253,76. Ini yang ketiga, ini. Ke sini. Ketiga keempat. Tiga ya. 2. Yang kedua tadi di sini. Ini yang ketiga nih. Nah, pertanyaannya adalah kemana kita harus perusahaan itu akan mencapai untung maksimum? Ya tentu selisih yang paling besar. Garis ini sama garis yang TC ini paling besar di mana? Ya lihat di sini total profit itu yang paling besar ada di sini 261. 261 itu ketika produksinya adalah 8. 8 ini dia akan mendapat total revenue. Total revenue 880 dengan biayanya 618. Sehingga keuntungannya 2. Oh, jangan dipilih. Sama halnya kalau ya kurang lebih sama seperti ini. Mobil atau sepeda motor itu kan pasti punya ketentuan begini. Yang paling efisien itu adalah dengan kecepatan misalnya 60 km per jam. Itu adalah paling efisien. Artinya bisa nggak kita 80 ngebut? Bisa, tapi boros. Nah tentunya kita tidak ingin boros, maka kita cenderung untuk yang optimal. Nah kira-kira begitulah. Intuisinya itu begitu. Jadi kita cari yang labanya paling besar. Laba paling besar belum tentu ada pada kondisi quantity paling besar. Tidak. Nih. Nah, ini ada beberapa hal ya. Perhatikan, ini the case of economic profit. Ya ini, economic profit. Tandanya, nanti akan saya jelaskan ulang. Cuma sekarang perhatikan. The case of economic profit, tandanya adalah ada kotak ini. Kotak ini apa? Kotak yang dimana P ini di atas AC paling minimum, ini kan AC ya. Di atas AC paling minimum dan di atas AVC. Brin, ya. Langsung mandi. AVC paling minimum ini AVC. Ya. Ini. Langsung mandi, Brin. Jadi economic profit ini garis AC-nya itu di atas paling minimum dari AC, paling minimum dari AVC. Itu kalau economic profit. Kalau normal profit, ya ini the case of normal profit. Ibing dapat berapa? Dapat Ada berapa normal Ibing? profit ini. 102.
Ini 100. ada economic loss, Apa ujiannya? ada Hah? eh, Langsung mandi sana. bentar, Langsung mandi. Banyak kuman sekarang. Sana. ada Karena yang nggak breakdown keluar point. sudah Nanti saya sana. jelaskan, Jangan bentar ya. banyak Saya protes. ulangi. Sana mandi. Economic profit ya. Iya. Sudah sana. Economic profit di sini lihat P-nya. P-nya adalah 110. Ya. 110 ini kan P dan juga AR. Kita lihat di sini AC-nya. AC-nya ini 155 seiring dengan bertambahnya kuantitas, maka ini semakin turun. Ya. Ini di atas 110 ya. Ini 102 di bawah 110, terus mengecil 71,8. 71,8 terus kemudian naik lagi 73,59. Kenapa ya tadi? Diminishing marginal utility tadi. Ya. Terus ini naik ini. Kemudian ini ada marginal cost. Marginal cost MC, ini ada MR. Manakah kuantitas yang paling baik? Total revenue yang paling besar, MR sama dengan MC. Jadi kalau ini MR-nya 110, maka MC-nya ya kira-kira seginilah, antara 103 sampai 126. Berarti memproduksi 8 ini. Ya, ini. Oke. Mari kita lihat. Ini ya. Ini MC. MR. Ingat ya, MR itu adalah tambahan tambahan revenue atas tambahannya satu output. Ya. Tambahan satu output itu berapa tambahan revenue-nya. Nah kalau MC, output ditambah 1, berapakah biayanya? Nah gitu. Jadi kalau pada posisi di sini, ini kan MR nih. MC itu dari bawah sini. Ini MC ini. MC ke atas ini. Jadi kalau M-nya 1, outputnya ditambah 1, MR-nya di sini, AC-nya di sini. Masih besar MR. Tambah lagi. Ya. Nah, tambah lagi. 2. Ini di sini. MR-nya di sini. Nah, terus titik inilah yang paling titik optimum. Nah, tadi kan 8 kan tadi ya. MR sama dengan MC itulah profit yang maksimum. Ya. MR sama dengan MC. Di sini. Titik ini. Berapakah profitnya? Profitnya itu cara mencarinya begini. Ini diturunkan ke bawah sampai dengan AC. Baru kemudian ditarik garis ke sini. Nah, kotak inilah yang kemudian dikatakan labanya. Makanya disebut economic profit. Ya, ini kotak ini. Kenapa? Karena profitnya lebih besar daripada AC-nya. Ini AC paling rendah. Ya, bedakan sama yang ini. Langsung aja, bedakan sama yang ini. Yang paling kiri dulu. Ini yang disebut sebagai normal profit. Ya, ini P-nya, ini MR-nya, ini AC-nya. AC-nya itu nempel sama AR-nya, MR-nya itu nempel pada AC paling rendah. Nah, MR atau AR atau P itu nempel pada AC paling rendah. Sehingga di sini itu MR kepotong sama MC. MR sama dengan MC itu adalah di sini. Jadi 3 titik ini bersatu. MC, MR, AC itu di sini. Di titik ini. Jadi ini yang kemudian dikatakan normal profit. Profitnya normal-normal saja gitu. Nempel. Beda dengan yang ini, economic loss. Kalau economic loss, AC-nya itu di atas P. Nah, AC itu di atasnya P.
Jadi biayanya itu lebih tinggi daripada harga jualnya. Nah, makanya disebut loss. Tetapi masih di atasnya variable cost. Ini. Jadi ini variable cost nih. Nah, economic losses ini. Ini kota ini itu adalah kerugiannya. Tapi masih bisa berjalan lanjut. Perusahaan yang ada di B ini masih bisa berjalan lanjut. Kenapa? Walaupun rugi, tetapi P-nya ini masih di atasnya AVC. Masih di atasnya AVC. Sehingga kalau masih di atasnya AVC, itu walaupun rugi, variable cost-nya masih bisa dibayar. Bisa bayari upah, ya, bisa bayari raw material, tapi bayari fixed cost-nya nggak bisa. Masih tetap bisa, perusahaannya masih bisa jalan. Beda kalau yang ini. Ini ya. Ini ya yang tadi, economic loss. Price-nya di sini, AC-nya di atas ini. Ya. Ini sudah rugi, tapi AVC-nya itu masih di bawah. Itu masih bisa. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini P di sini, ya, AC-nya itu udah di atas. Mohon maaf, Prof. Sharing screen-nya tertutup. Apanya? Sharing screen-nya tertutup. Oh, nggak bisa. Oke. Nggih. Halo? Nggih, slide-nya panjenengan nggak tampil, Prof. Tertutup sepertinya sharing screen-nya. Oke. Ini udah? Belum. Belum. Oh, ini sudah. Sudah ya? Sudah, Prof. Tadi tertutupnya lama nggak? Nggak, sebentar, Prof. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, saya ingin Anda melihat perbedaannya antara ini economic profit, ya, di mana profit namanya laba, P-nya itu masih di atasnya AC. AC yang paling rendah ini, titik ini, P-nya itu masih di atas. Jadi ketika P itu di atasnya C itu kan cost, P itu kan harga. Berarti kalau harganya di atas biaya, berarti kan ada profit. Nah, ini profitnya di atas ini. Ya. Tapi kalau misalnya kondisinya semacam ini, P-nya, ya, P juga MR, itu berpotongan dengan MC itu di titik sini. Berpotongan juga dengan AVC paling rendah. Berarti ini yang dinamakan normal profit. Ya. Ini normal profit. Perusahaan masih bisa berlangsung, ya. Masih jalan perusahaannya. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini AC-nya itu di atasnya P, di atas harga jual. Biayanya AC average cost itu masih di atasnya harga jual, sehingga dia ada kerugian, makanya disebut economic loss. Tapi ruginya ini masih di atasnya AVC. AVC kan yang garis ini. Ya, P-nya di atasnya. Sehingga dia masih tetap bisa jalan. Artinya masih bisa membiayai variabel cost-nya. Nah, variabel cost itu apa? Bahan baku, upah, itu masih dibiayai. Masih bisa dibiayai oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu masih bisa jalan. Ya, ini economic loss. Economic loss itu seperti ini. Nah, AC di atasnya P, tapi masih di atasnya P ini di atasnya AVC. Nah, AVC-nya masih bisa ketutup. Variable cost-nya masih bisa ketutup dari price-nya. Tapi kalau yang ini yang sama sekali nggak bisa. AC-nya di sini, P-nya itu di bawah. Ya. AVC itu yang di sini. AVC itu di bawah, di atasnya P. Nah, ketika AVC ini di atasnya P, maka perusahaan itu tidak bisa membayar gaji, upah, nggak bisa beli raw material, dan sebagainya. Otomatis perusahaan yang ada di kondisi seperti ini, dia akan tutup. Karena dia nggak mampu membayar listrik, nggak mampu membayar air, dan sebagainya ini. Kalau yang ini,
Walaupun dia rugi, tapi dia masih bisa membayar yang variable cost. Ya, masih bisa membayar. Oh, yang ini sama. Ini normal profit nih. Nah, mari kita lihat ya. Economic loss. Ya, economic loss itu yang ini. Ya. AC-nya, AC paling rendah itu di atasnya P. Mari kita lihat. AC paling rendah ini 71 itu AR-nya 58, ya kan nggak bisa memenuhi. Ya, harga jualnya 58, tetapi biayanya itu 71,87, kan berarti rugi dia. Ya. Tetapi average variable cost-nya 55 itu masih di bawahnya 58. Jadi variable cost itu masih bisa tertutupi oleh harga jualnya, tetapi harga jualnya tidak bisa memenuhi average cost-nya ini. Perusahaan masih bisa berlangsung. Ya, itu namanya economic loss. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ini? The case of non-profit. Ya, non-profit itu kita lihat yang di sini. P-nya 71,8, pas persis P sama AC paling rendah. Sama dengan MC, perpotongannya dengan MC. Mari kita lihat ya. 71,87 ya. Ini normal profit. 71,87 itu pas sama AC paling rendah. Ini 71,87 AC paling rendah ini. Ya. 71,87 AC paling rendah. Kemudian marginal cost-nya 71,87 itu ada di sini, di tengah sini. Jadi perpotongannya itu jadi satu antara MR, AC sama MC. Sehingga perusahaan itu hanya dapat normal profit, bukan profit yang besar, tapi profit yang normal. Itu kira-kira. Kalau economic profit, jelas P-nya lebih besar dari AC. Ini. Ya. Oke, P-nya 110 lebih besar MR sama dengan MC. MC-nya ini 110. Nah, dia ada di sini nih, sekitar 8. Nah, lihat 110 di atasnya AC-nya 77. Ya dia untung lah. Gitu. Ya. Itu intuisinya ya. Kalau yang nanti narasi-narasi itu bisa dibaca sendiri. Nah, ini kalau monopoli pembahasannya nggak terlalu banyak di sini. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Asal yang atas ini paham, ya, yang monopoli insya Allah nggak terlalu susah. Oke, baik. Saya buka pertanyaan saja. Ya, siapa yang mau bertanya silahkan. Oke, monggo. Saya nggak dengar suaranya nih. Ya. Sepertinya cukup nih. Cukup. Sorry. Ini hujan lebat ini, Prof. Oh ya, hujan lebat ya. Iya. Ini hujan ini. Iya, mendung gelap. Iya. Matur nuwun sekali. Iya, semua udah oke ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, Bro. Diskusi kita. Oh ya. Mana saya tidak bisa quote tadi, Prof ya. Ya nggak apa-apa, Ted. Saya kondisi aja Pak. Iya, Prof. Minggu depan siapa ya? Minggu depan berarti saya, Prof. Ya. Paus, Prof. Ya? Iya. Berarti chapter berapa ya? Saya dengan Pak Muhyiddin itu harusnya 8 dengan 9. 8-9 ya. Siap ya, insya Allah ya. Kalau siap, Prof. Oke, semampunya aja nanti toh juga saya bahas. Ya, siap, Prof. Oke, gitu semua. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf. Oke, Prof. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih. Sama-sama, Prof. Halo. Siap, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek, Rek. Gelap. Lumayan ini. Wah, capek sekali. Lebih capek daripada yang di kelas ya. Minggu depan nggak usah 2 lagi dong, 1 materi aja. Putus. Ya, tapi kan biar cepat selesai. Kalau bisa langsung 3 gitu. Manajerial Oyong guys, Oyong. Halo, gini caranya jelasinnya separuh-separuh aja. Habis itu matiin. Habis itu batuk-batuk muntah. Ah, itu selesai. Itu. Bisa batuk, bisa sinyal putus. Habis itu sinyal putus, HP hang. Mas Faus, minggu depan apa kira-kira strateginya? Sakit perut. Kreatif. Langsung kreatif ya. Ya, sakit perut. Kalau Mbak Lulu lagi ujian tadi katanya lagi ujian. Saya pilih sakit. Oh, kalau lagi hujan itu berarti Mbak Lulu dipanggil Pak Lutfi itu. Udah ya. Assalamualaikum. Oke, Salam. Salam Istirahat dulu. warahmatullahi wabarakatuh.